kejadian itu adalah ada dalangnya. Podcast. Mantap ini. Terus gimana terus? Jadi itu emang nyatanya kayak gitu emang outbreaknya gara-gara dari binatang nggak sengaja pada manusia bisa dibikin itu namanya kemungkinan ada selalu ada. Ada dua kemungkinan ya didalangin sama kayak gitu natural. Didalangin. Kalau arahnya konspirasi itu kita boleh mikir ke sana. Nggak apa-apa sih, malah ada dua arah doang. Bumbunya Konspirasi itu ada. Bumbunya biar seru, biar seru. Konspirasi itu ada bukan untuk dipercaya tapi untuk melatih pola pikir kita kalau lebih kritis. Jadi orang tuh jangan menerima suatu keadaan plek-plekan kayak gitu aja. Kita harus pikir, harus olah informasi dari A, dari B, dari C, dari D. Bos main PP. Iya, tapi diolah, tapi jangan sampai menurunkan pikiran yang penting gitu. Betul, tetap kita harus concern sama protokol kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi untuk kepercayaan kayak Bill Gates dan lain kita boleh percaya, boleh tidak, tapi yang penting pola pikir kita harus lebih kritis untuk menanggapi wabah atau setiap kejadian yang terjadi di dunia ini. Iya, kita bisa belajar dari Eropa, sebelumnya juga udah pernah. Dan balik lagi ingat, hablu minannas, hablu minallah. Jadi masalah-masalah dunia ini tidak akan lepas dari masalah. Berat bro. Cam kan? Siap. Hablu minannas, hablu minallah. Akuin. Haleluya. Kuma tadi? Sebentar. Apa? Sebentar. Apa tadi? Kamana wae, kamana apa? Amaluna amalukum. Oh, gitu. Kuma amalan. Kuma. Nya kuma eta. Oke. Jadi tanggapannya gimana barusan itu mengenai konspirasi itu? Konspirasi itu benar ada. Nah, terus kemungkinan ada kali ya. Konspirasi tapi ya, maksudnya konspirasi ini mungkin ada, cuma tapi nggak harus dipercayain semuanya kan. Betul. Kita harus lebih selektif ya Bagian-bagian dalam menerima konspirasi. info ya. Emang dari fakta-fakta sebelumnya juga kan kayak yang flu burung kayak gitu-gitu kan kalau dibaca dari literatur yang udah ada emang ini tuh virusnya kayak kemungkinan dibikin antrak gitu. Ini tadi antrak bagaimana tuh Mas? Kok jadi antrak ini? Saksian mantan menteri kesehatan. Saksian mantan menteri kesehatan. Nah, kenapa? Nah, Menyatakan dulu waktu H5N1 itu ada perbuatan WHO. nah, Bukan, itu dia- urusannya WHO kenapa? Bisnis obat. Obat. Ya, obat-obatan. Semakin pandemi menyebar luas di dunia, maka penyebaran obat akan semakin luas. Beda itu dulu mah. Nah, Flu burung itu kan disebutnya dia gak human to human gitu. Udah justru WHO nyebutnya human to human. Ya, Sama Menteri Kesehatan diteliti itu nggak menular ke human, sama aja dibatalin. memang itu pandemi awalnya di Indonesia, makanya Indonesia lebih tahu gitu kan. Kalau Wuhannya kan di Cina gitu, harusnya kita dari Cina tanggung jawab gitu harusnya. Iya, dari Indonesia. Singapura. jadi katanya yang bikin orang Australia. dengar kata orang Antrak Salimah itu mah flu burung. ini COVID katanya balik lagi kita ke COVID ya. Katanya COVID yang bikin orang Israel katanya. Ada 3. Ada juga kemungkinan. Itu orang Majalengka kemarin yang lagi tendang, lagi pabrik ban, semuanya orang yang bilang aja orang buat Israel, Cina, ini mah udah musibah dari Allah, kita harus ikhlas aja. Nah, ini urusannya langsung ke Allah ya. Nah, kuma. Lagi dibersihkan bumi kita. Lagi dibersihkan, riset ya. Bisa kayak komputer mah lagi di ribot ulang kok. Nah, ribut Biar ya. bersih udaranya. Ribut ya udah jangan pakai ribut ulang. Ribut itu udah ulang. Iya, udah ribot. Oke. Intinya mah kayak film Avenger ya. Masih diginiin bukan Jadi sekarang kita bagaimana nih? Seleksi alam kayak gini. kelamaan kayak gini. Abis duluan. Enggak mendingan seleksi alam kayak gini. Jadi bagaimana kita sekarang harus bagaimana nih? Halo. Bisa dilihat dulu yang meninggal tuh bisa karena ini atau karena ekonomi gitu kan dari panjang kayak gini banyak ekonomi yang turun. Masalahnya sekarang begini. Sebelum ada COVID, tingkat meninggal manusia itu berapa? Kami alias Berapa? Nah, setelah ada COVID berapa? Jadi kita tahu kenaikannya gimana. Nah, pokoknya Tahu nggak data itu? Saya bisa bantu jawab Pak, kalau data-data kayak gini. Jadi kematian rata-rata dunia itu sebelum ada COVID itu sekitar 3,7% per Ah. hari. Nah, 3,7% dari populasi bumi itu hilang per hari. Gara-gara kecelakaan, gara-gara pokoknya death rate itu 3,7%. Average-nya ya? Ditambah COVID yang death rate-nya cuma 5%, itu gak akan ngefek ke populasi dunia sebenarnya. jadi sebetulnya COVID tetap bahaya-bahaya COVID teuing gak ya. penting, lockdown bullshit, PSBB bullshit. Gimana? PSBB bullshit. Oke. Saya mau kerja. Balikin gaji saya. Saya mau Bonus kawin. saya cairin.
kawin nggak apa-apa. Kawin nggak apa-apa, covid aja. Terus habis kawin bebasin, gitu ya. Gimana tanggapannya? Liar lah. Nah, Iya, emang semakin tahan lagi ini kan semakin lama gitu periode covid. Kelihatan di curve Saya mau gitu kan, lagi, tapi mau orasi lagi, faktor mau orasi kematian lagi. itu muncul dari bidang lain tuh nambah gitu. Dari mulai ekonomi, kelaparan gitu kan. Mau orasi lagi. Jadi alhasil ya angka meninggalnya sama aja sebenarnya. oh gitu. Di flatten curve atau enggak hurt gitu sama Sekarang aja. masalahnya kita harus bagaimana nih sekarang? Ya, kita Dari mah ya- data bukan data informasi ya. Kalau data udah pasti valid ya. Kalau informasi katanya COVID dari sini, terus ternyata COVID itu begini. balik lagi. Kita harus bagaimana? Iya Tahta. Itu kita bikin Pemerintah harus tegas menyikapi masalah ini. Masyarakat suruh semua, jangan main Nggak bisa lah. AB. Emang Seperti dikira itu. negara komunis gitu, satu idolpin semua gitu. Indonesia itu negara demokratis, masuk semuanya ada pemikiran banyak. Pemerintah sebagai ngelit warga itu harus ngapain? Masalahnya tuh dari Ini kemarin-kemarin. pemerintah apakah diturut sama warga gitu? Enggak kan, ini bukan negara komunis. Karena Jadi kalau negara demokratis, rakyatnya dijamin tidak nurut gitu maksudnya. Kan bisa juga dibuat, bisa nggak nurut. Oh. kan bisa dibuat nurut karena keadaan darurat. Kita lihat kondisinya sekarang aja gimana. Iya, iya kan, sebetulnya kan harus bisa dibuat nurut. Jalan masih rame, segala macam masih rame. Yang salah siapa? Perintah dong. Yang salah siapa? Kalau jalan rame. Yang salah siapa? Ya, kayaknya sih petugas kesehatan yang salah. Karena dia kumaha? Pinggir jalan ya. Karena apa? Kenapa kok nggak dicepetin sembuh petugas kesehatan? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Nah, itu. tugas kesehatan. Oh bukan berarti ya. Oh. Tugas kesehatan kan ya cuma menjaga yang sakit gitu. Iya. Ini orang yang keluar. Kan katanya barusan disalahkan. Itu kan dari imunitas tubuh sendiri. harusnya orang yang keluar itu ditindak tegas. Harusnya mah dari awal. Nah iya kumaha. Dari awal tuh preventif. Ah. Tahu di Wuhan ada outbreak. Perhatiin di bandara. Ini malah di Malah ngomong Indonesia kebal Berarti pemerintah salah dong. Kita pemerintah. yang salah tuh yang ngomong kebal-kebal itu menteri siapa tuh? Sini. Menteri siapa? Menteri apa? Siapa Kamera. tuh? Menteri Kesehatan. Menteri itu. Menteri Kesehatan. Iya katanya kebal. Kamera sini, saya butuh spot. Menteri Kesehatan Anda kemana aja selama ini? Anda cuma bisa ngomong lewat Pak Yuri ngomong A, menteri yang lain ngomong A, B, C, D, beda semua, tidak ada satu suara. Menteri Perhubungan buka Iya, perhubungan, tahu. Sekarang pemerintah juga bingung PSBB sekarang. dilonggarkan, tapi sementara Pak Yuri bilang A, bilang harus PSBB, katakan protokol kesehatan, dan semuanya tidak ada yang cocok. Itu Tidak ada yang mengapa pemerintah Saya tidak belum mendengar suara? Saya belum selesai. Jadi harus ada integrasi. Kalau mau rakyat nurut, pemerintah harus berintegrasi, kerjasama daerah dan pusat. Jangan daerah sudah bikin sistem, tapi pusat merusak semua itu. Betul. Atau pusat bikin sistem, daerah merusak itu. Jadi semua. yang salah siapa? Yang salah semuanya salah. Semua salah. Karena tidak ada integrasi. Rakyat bingung. Kenapa kita PSBB tapi mall dan pasar buka? Blok. Why? Apa itu yang diblok? Saya masih butuh spot. Jadi gini, harusnya kalau kita menerapkan protokol lockdown atau PSBB dari sejak bulan Januari, mungkin outbreak-nya tidak akan sebesar ini. Tapi karena tidak ada integrasi dan cenderung menganggap enteng akan pandemik ini, jadinya Indonesia menjadi sama seperti negara-negara lain. Kita contoh Brasil, saudara-saudara. Jadi Brasil itu presidennya itu menentang Bibirnya aja om, jadi biar nggak termulut. presidennya itu nggak apa-apa. Saya butuh spot, saya butuh traffic. Presiden Brazil itu menantang Nanti lockdown. tenaga medis ngomong nih, tenaga medis. Nanti ya, ya. Oh sebentar. Nah gimana? Sebagai tim medis, Anda kayaknya salah. Karena banyak rakyat yang keluar berarti orang-orang nggak sehat. Harusnya dibuat sehat dong. Terserah om. Saya capek gitu. Jawabannya terserah. Masalah kan kita om. Kalau rumah sakit penuh, isolasi penuh, ICU penuh, nanti semua pasien bakal ditolak di rumah sakit. Mana tanggung jawab Anda sebagai tanggung jawab moral sebagai tim medis? Kalau cuman bilang terserah, kami capek, itu kan sudah profesi Anda. Ya kan kita tetap tanggung jawab om. Menangani
melayani pasien. Om. Berarti yang tadinya tagar-tagar terserah itu berarti cuman sekedar pengungkapan rasa kesal saja mungkin ya? Iya, rasa kecewa kita. Kecewa, tapi tetap dong penanganannya Tetap, SOP ya? Om. Oke, ini begitu ini tim medis. Salahkan tukang baju. Hal biasa loh, keluarga dikorbankan, anak dikorbankan. Gimana? Ini adalah tugas kita bersama gitu untuk Bukan medis aja ya. bukan medis aja. Jadi semua orang itu betul. ikut berpartisipasi mulai dari rumah. Setuju, gitu. saya setuju. Semuanya harus ikut berpartisipasi lah pokoknya. Jadi idealnya jangan saling seperti apa? menyalahkan tenaga medis yang tidak mampu gitu, karena tenaga medis juga manusia punya kapasitas. Oh, tapi tidak seperti itu dong. Hah? Profesional itu tidak bisa bicara kembali lagi. Saya juga manusia. Kalau polisi Iya, juga misalkan saya bukan nembak, profesional saya di juga bidang manusia. itu. Nggak Saya boleh netizen. begitu. Tetap profesional. Ada nilai lebih dong. Saya netizen bukan tenaga medisnya itu sendiri, cuma saya bisa melihat Ada nilai fakta lebih, ada nilai terjadi lebih. di lapangan gitu gimana. Ilyas. Gini, bapak. Ini terlalu banyak nih ngomongnya nih. Besok bisa hilang nih. Jadi gini, Munir. profesional sama kita itu manusia, kita Praktisi. bilangnya itu humanity ya. Jadi human itu. profesional is also a human gitu, they're not a robot. Tapi Wah, itu ulang coba sekali lagi. Kayaknya agak bahasa Inggris mesti didengar tuh. manusia itu profesional juga kan tetap manusia, mereka punya batas dan limit-limit. Nah, yang itu saya setuju. Tiap orang punya limit-limit yang berbeda lah. Tapi Ada- itu jangan jadi suatu alasan dong. Bukan menjadi Karena alasan. manusia, oh saya kurang, nggak boleh. Tapi itu yang selalu diserang oleh orang-orang awam yang tidak mengerti apa-apa, yang cuma punya mulut doang, yang mulut sama otak itu gak sinkron. Oh. Ngomongnya tuh kayak ya udah lu kan udah digaji sama rakyat, ngapain lu ngeluh-ngeluh tenaga medis ya? Yang Kerja tadi aja, yang ngomong gitu kerja siapa? aja gitu. Tadi yang nanya gitu siapa ya? Tadi yang nanya gitu siapa ya? Coba komentar Anda sebagai suami tenaga medis. Ini suami tenaga medis. Saya bingung. Kenapa? Halo sebentar ya. Saya bingung. Ternyata ini istrinya capek katanya ya. Tapi di mana rasa empati sebagai suami tenaga medis? Kok kita lihat perutnya? Kita lihat perawakannya, gemuk dia. Berarti ada sesuatu dalam ini. Ada kesenangan. Apa karena istrinya sering di rumah sakit terus dia merasa bebas, senang? Lihat nih. Kan Sangat sempurna sekali. Gimana jadinya gimana? Kan udah ini efek lockdown di rumah. Efek terus. lockdown, oh, oke. Biasanya kita kegiatan di luar, bawa motor, sauna, keringetan kan. Badan ini enggak di rumah makan, ngemil, malam ya kayak gini. Oh gitu. Oke. Masih masa pertama belum. Nah, nih begitu katanya jadi efek lockdown. Ini suami juga ikut andil loh, jagain anak-anak. Benar. Tuh. Tugas Nah ini yang kerja. ini sekarang satu nih. Ini yang kena dampak sekali nih. Kena dampak COVID ini. Bagaimana nih? Bingung terus ini. Banyak yang di Bekasi om, panas om. Kesian. Dampaknya berasa sekali ya. Banget om. Itu lot order semakin turun. Nggak ada jualan om. Nggak ada jualan. Jadi kolektor, nagih orang. Nagihin. Nah kan katanya pemerintah menjamin. Ditelepon aja, Pak mau bayar apa? Nggak bayar, ya udah nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi sampai berapa bulan kebijakan itu? Iya, penting dijalanin ada laporan. Sampai berapa bulan kebijakan diperbolehkan oleh pihak leasing untuk kepada Juni. debiturnya? Sampai dengan Juni. Sebulan lagi dong. Mungkin diperpanjang lagi kali ya. Bisa jadi. Oke. Oh, berisik. Lagi ngobrol. Jadi kita kan tahu nih dari berbagai masukan yang Kalau lain-lain. debat sama Bobi itu, Bobi jago banget debat. Kita harus bagaimana sekarang? Kan tenaga medis begitu, orangnya bagaimana, harus begini. Pemerintah juga katanya tadi tidak tegas karena tidak sinkron Ya udah, satu jalan departemen. peraninnya masing-masing. Ntar dulu saya nanya dulu. Tenang. Jalanin peran masing-masing, gimana jangan kebanyakan nyalahin orang gitu, lihat diri sendiri dulu. Anda udah bener apa belum gitu. Wah, gitu. Kalau yang lainnya sudah merasa benar, tapi ternyata di perjalanan ada benturan, bagaimana ini? Harus bagaimana? Kalau ada Kan mungkin saja dong, semua ngerasa benar-benar. Tapi di perjalanan nggak mungkin selaras dong. Mungkin saja terjadi benturan. Kita harus bagaimana ini? kita emang kalau ada benturan gitu bukan urusan kita itu. Urusan pemerintah. Urusan pemerintah. Pemerintah itu harusnya menenangkan gimana caranya warga itu ngelihat suatu informasi nggak bikin panas mereka gitu jadinya. Pemerintah itu siapa? Pemerintah daerah atau pusat? Semua. Iya, karena Integrasi, emang Pak. kita bisa lihat emang sekarang pemerintah tuh bingung. Pemerintah itu ngadepin. siapa? Daerah atau pusat? Hah? Daerah atau Semuanya. pusat? Semuanya. Dong yang integrasi semuanya dari mulai daerah ke pusat gitu. Oh, gitu. Kita bisa lihat Sampai istrinya sekarang RT pun nih, harus andil pokoknya. Siapa? Istrinya RT. Istrinya RT. Jagain Pak RT. Kesian RT nggak digaji, kenapa RT-nya mesti suka dituntut? Jagain.
Pak RT jajan. RT mana itu? Pak Eko. Jajan. Ini lebih, ini tadi dari sini ini agak sedikit keras nih karena ini mahasiswa satu-satunya. Ini agak sedikit lembek. Nah, ini bagaimana? Pertanyaannya apa bisa diulang Bapak? Tadi kita harus bagaimana? Dalam menyikapi ini, kita sebaiknya sudah harus bersiap diri untuk menyambut yang namanya new normal. Karena kita sudah tidak bisa apa-apa. Kita kedepannya hanya harus mengikuti protokol kesehatan yang ada dengan sambil melakukan kegiatan ekonomi yang bisa mensuplai keuangan kita seperti itu. Mantap. Seperti itu. Ya harus normal jadinya. Setuju? Setuju banget. Setuju? Oke, cukup ini terlalu kencang ini. Konsep yang Besok hilang nih. dibuat oleh negara mana saya lupa. Jadi itu adalah konsep di mana kita berdamai dengan COVID. Berdamai secara batin, secara lahiriah dan Bukan artinya menyerah ya. ya bukan berarti menyerah, tapi kita lebih Gimana caranya berdamai dengan COVID? Sini. Antisipasi mungkin maksudnya. Berdamai. Kita jaga tetap pakai Coba masker. sekarang tolong dipegang. tangan. Ini mau ngasih ulasan terakhir. Oke, jadi ini Ini ulasan terakhir ini. ulasan terakhir dari Bapak moderator. Kita sudah beberapa kita tahu. Sebentar. Naon dia? Naon dia? Mau rokok udah lah. Udah mulai. Dah, ini Kita tahu kan tadi masukan-masukannya bagaimana dari yang muda, dari yang tua, dari profesional semua. ya. Masukannya seperti apa, tapi semua ini terlepas harus putusannya pada diri kita sendiri. Kita harus bijaksana menyikapi pandemi ini dengan tetap semangat, selalu berdoa, dan jangan lupa protokol untuk COVID harus dijalankan. Setuju. Masker, cuci tangan, jaga kesehatan, social distance, physical distancing. Oke? Very good. Semua kesimpulan ada di Anda. Silahkan jalani. Percayalah. Awas Terima pada, kasih. awas pada.